Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, Kami dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika kelas 2023H. Dengan saya sendiri Izatul Laili dengan NIM akhir 056 beserta teman saya. Rustandi Halis dengan NIM terakhir 105. Nah, kami di sini tuh akan menjelaskan tentang validitas isi icon V. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian validitas. Apa sih validitas itu? Nah, menurut Kerlinger pada tahun 1986, validitas adalah sebuah kriteria untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas ini tuh menunjukkan tingkat kesesuaian antara alat ukur dengan tujuan pengukuran. Lanjut. Nah, validitas itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, validitas isi. Yang kedua, validitas konstruksi. Dan yang ketiga, yaitu validitas kriteria. Nah, di sini kita membahas validitas isi. Validitas isi suatu instrumen adalah sejauh mana butir-butir dalam instrumen itu mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur, dan sejauh mana butir-butir itu mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas isi itu memastikan bahwa setiap item dalam instrumen benar-benar mencerminkan aspek atau karakteristik yang akan kita ukur. Nah, validitas isi itu ditentukan menggunakan kesepakatan ahli. Instrumen dikatakan valid jika ahli meyakini bahwa instrumen tersebut mengukur penguasaan kemampuan sesuai konstruk psikologi yang diukur. Nah, konstruk psikologi ini dibagi menjadi kecerdasan, motivasi, kepribadian, dan juga kemampuan sosial. Jadi, instrumen yang dapat eh, diuji kevaliditasnya itu dengan cara tes dan non-tes. Nah, menurut Retnowati pada tahun 2013 dan juga Mardapi pada tahun 2017, validitas isi itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara indeks Eigenvalue dan juga indeks Gregory. Nah, kemudian untuk pengujian validitas isi yang menggunakan indeks Eigenvalue. Jadi, indeks Eigenvalue ini merupakan indeks untuk menguji validitas isi yang diusulkan oleh Eigen pada tahun 1985. Di sini indeksnya itu merupakan kesepakatan rater atau kesepakatan ahli terhadap kesesuaian butir dengan indikator yang ingin diukur menggunakan butir tersebut. Jadi, di sini indeks Eigenvalue ini untuk menunjukkan apakah butir tersebut itu sesuai atau tidak dengan indikatornya. Itu dapat diperoleh atau diketahui dengan perhitungan menggunakan rumus ini. Jadi ada V sama dengan sigma S dibagi N kali C min 1. Untuk V-nya sendiri itu adalah indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir, sedangkan S-nya itu dapat diperoleh dengan R dikurangi L0 atau R itu skor kategori yang dipilih oleh rater, dan L0-nya itu skor terendah dalam kategori penyekoran. Untuk sigma S-nya sendiri ini adalah penjumlahan dari seluruh S yang ada. Kemudian N-nya adalah banyaknya rater atau banyaknya ahli yang apa, memberikan skor. Kemudian untuk C-nya itu banyaknya kategori yang dipilih dalam rater. Nantinya nilai V ini atau V ini nanti akan dijadikan acuan apakah butir tersebut valid atau tidak dengan kategori butir berdasarkan indeksnya ini. Jika V kurang dari atau sama dengan 0,4, maka butir tersebut dikatakan kurang validitasnya, sehingga harus melakukan revisi lagi. Kemudian jika V-nya itu lebih dari 0,4 dan kurang dari atau sama dengan 0,8, maka validitasnya sedang. Dan jika lebih dari 0,8 dan kurang dari sama dengan 1, maka validitasnya itu sangat valid. Ini adalah instrumen tes contoh instrumen tes yang akan dibuktikan validitasnya. Ini ada 5 butir soal matematika dengan tiap soalnya ini memiliki indikator yang berbeda-beda. Kemudian, bentar. Kemudian ini contoh hasil tabulasi dari 3 rater. Jadi ini contoh penilaian dari 3 rater tadi. Soal tadi itu divaliditas oleh 3 rater atau 3 ahli dengan ini memberikan ahli satu ini memberikan nilai 5, 3, 5, 4, 3 ini untuk untuk masing-masing butirnya, dan selanjutnya yang ahli kedua, ahli ketiga. Ini keterangannya persekoran ini merupakan kerelevanan butir dengan indikator. Jadi jika diberi nilai 1, butir itu sangat tidak relevan dengan indikator. Kemudian jika nilai 2 itu kurang relevan,
3 itu cukup relevan, 4 itu relevan, dan 5 itu sangat relevan dengan indikator. Ini adalah contoh perhitungan indeks validitas menggunakan indeks icon. Ini S1 ini diperoleh dari skor yang diberikan rater 1 dikurangi dengan skor terendah yaitu 1. Jadi 5 dikurangi 1 itu 4. Kemudian S2-nya ini diperoleh dari skor yang diberikan rater 2 dikurangi dengan nilai terendah kategorinya yaitu 1. Jadi 4 dikurangi 1, 3. Dan S3 itu juga sama, nilai yang diberikan rater 3 dikurangi 1. Kemudian sigma S-nya ini diperoleh dari penjumlahan eh, S1, S2, S3, dan seterusnya untuk tiap butirnya. Jadi ini 4 ditambah 3 ditambah 3 itu sama dengan 10. Kemudian V-nya ini diperoleh dengan rumus yang tadi, yang ini, yaitu sigma S dibagi N kali C per 1. Jadi ini untuk sigma S-nya, kemudian N-nya itu kan ada 3 ahli, jadi N-nya 3. Untuk C-nya itu ada 5 kategori. Untuk kerelevanan indikator jadi 5 dikurangi 1, 4. Untuk V-nya ini diperoleh dari sigma S dibagi 3 kali 4. Nah, untuk tahu apakah ini valid atau tidak, tiap butirnya itu dilihat dari kategorinya ini. Ada V kurang dari 0,4 tadi, validitas kurang. Nah, untuk ini kan 0,83, berarti dia termasuk validitas yang sangat valid. Kemudian untuk 0,75 dan 0,85 itu termasuk validitas sedang. Untuk lebih memahami tentang cara perhitungannya, kami akan mempraktekkan cara perhitungan validitas ini menggunakan RStudio dan Excel. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara pencarian validitas isi menggunakan icon dengan menggunakan RStudio. Jadi yang pertama ini kita input terlebih dahulu data yang diperoleh dari ahli di tiap butirnya. Ini dalam bentuk Excel yang nantinya akan disimpan dan diimport ke RStudio. Kemudian ini RStudio-nya sudah saya tuliskan programnya untuk mempersingkat waktu. Jadi yang pertama ini akan import dataset terlebih dahulu atau import file yang tadi sudah dibuat. Ini from Excel, tadi bentuknya Excel, browse, kemudian cari datanya, saya simpan di download, tabulasi 3 reter. Ini ditunggu sebentar, kemudian nanti di enter, tapi berhubung ini sudah saya enter, jadi saya cancel. Kemudian ini nanti bentuknya seperti ini sesuai dengan data kalian. Untuk nomor butirnya ini kan tidak perlu dalam perhitungan validitas isi, hanya perlu penilaian dari ahli, tiap ahli. Jadi nomor butirnya akan dihilangkan dengan cara data matrix. Ini variabelnya disebut data matrix, didefinisikan sebagai as.matrix dan kurung judul filenya dengan spasinya itu diganti underscore. Kemudian di dalam kurung siku ini bagian dari tabel yang akan dihilangkan. Di sini akan dihilangkan kolom yang pertama jadi negatif 1, barisnya kosong, tidak diisi karena tidak dihilangkan. Kemudian saat di enter nanti akan berubah seperti ini tampilannya. Kemudian agak untuk di print data matriksnya tampilannya berubah seperti ini, sama seperti yang di atas. Kemudian untuk perhitungan icon V-nya ini akan didefinisikan terlebih dahulu tiap variabel dalam rumusnya. Yang pertama ini untuk definisi dari icon V, variabel icon V itu didefinisikan sebagai function scores minimal rating. Ini adalah rating skor terendah yang dapat diberikan oleh ahli, dan maksimal rating ini adalah skor tertinggi yang dapat diberikan oleh ahli. Ini kurung kurawal, enter, di tab, karena ini masih ikut definisi icon V. Untuk N ini didefinisikan sebagai banyaknya rater dengan cara length scores, yaitu untuk menghitung banyaknya elemen, jumlahnya nanti 3, kemudian enter, tab lagi agar menjorok, S didefinisikan sebagai skor dikurangi minimal rating. Ini S-nya skor yang diterapkan tiap rater dikurangi skor terendah. Kemudian V-nya ini sum S atau jumlah dari S dibagi N dikali maksimal rating dikurangi minimal rating. Kenapa? Karena di sini C adalah banyaknya kategori yang dipilih rater. Berarti 5 yaitu maksimal rating dan dikurangi 1 yaitu minimal rating. Kemudian di enter, tab return V, enter kurung kurawal. Kemudian untuk perhitungannya, penerapan rumusnya ini dengan cara icon values, ini nama variabelnya, didefinisikan apply, diterapkan pada data matrix, tiap sebaris, satu ini maksudnya tiap sebaris icon V. Jadi rumus icon V ini diterapkan pada data matrix tiap sebaris.
nanti jika diketik icon values, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi hasil perhitungan 544 ini nanti jadi 0,833 seperti ini. Dan ini untuk semak ke bawah ini dibentuk sebaris seperti ini. Kan tampak sulit dibaca ya. Jadi nanti akan dibentuk dalam bentuk tabel seperti ini. Bagaimana caranya? Itu dengan cara hasil didefinisikan sebagai data frame. Data frame itu untuk membentuk tabelnya ini dengan kolom yang pertama itu dinamakan nomor butir, itu yang berisi tabulasi 3 letter nomor butir. Jadi berisi nomor butir pada tabulasi 3 letter atau pada data. Dan kolom kedua adalah icon V yang berisi icon values. Jadi namanya kolom kedua adalah icon V, isinya icon values yang ini. Nanti jika di print hasil bentuknya akan seperti ini. Nah, Terima baik, di kasih. sini saya akan menguji validitas isi untuk angket yang sudah disediakan ini dengan cara menggunakan rumus index icon. Nah, kita kan sudah mengetahui rumus index icon yaitu V sama dengan sigma S per N dikali C min 1 dengan keterangan V yaitu indeks kesepakatan Rater mengenai validitas butir, S yaitu skor yang ditetapkan setiap Rater dikurangi skor terendah yaitu R min LO dengan R skor kategori pilihan Rater dan LO skor terendah dalam kategori penyekoran. N yaitu banyaknya Rater dan C yaitu banyaknya kategori yang dipilih oleh Rater. Nah, di sini tuh kita akan menguji apakah angket ini tuh sudah memenuhi validitas isi atau tidak. Oke, untuk langkah yang pertama, kita sudah punya nilai dari masing-masing Rater dari butir 1 sampai butir 5 yaitu sebagai berikut ini. Lalu kita menentukan S1-nya dengan cara kita menentukan S dari masing-masing Rater ini dengan cara R min LO. R itu skor kategori pilihan lettering dan LO itu skor terendah dalam kategori penyekoran. Oke, kita masukkan, kita menggunakan sum karena ini pengurangan. Pertama kurangi, jadi untuk skor terendah dalam kategori penyekoran itu 1, jadi kita kurangkan 1. Bentar. Nah, untuk mempercepat kita tarik ke samping, kita filter. Oke, untuk S1 nya kita filter sampai bawah. Oke, untuk S2 nya. Nah, kita sudah dapatkan S1, S2, S3 nya. Setelah itu sigma S yaitu jumlah dari seluruh keseluruhan S dari masing-masing butir 1 sampai 5 ini. Oke, untuk sigma pertama kita pakai sum karena penjumlahan S1 sampai S3. Tarik. Enter. Oke. Untuk mempercepat lagi kita sampai ke bawah. Nah, di sini kita sudah dapatkan sigma S-nya yaitu 10, 10, 9, 7, 9. Setelah itu kita cari N kali C min 1-nya. Dengan N itu banyaknya Rater, C yaitu banyaknya kategori yang dipilih oleh Rater. Nah, di sini kan Rater kita ada 3 ya. Jadi kita masukkan N-nya itu 3 dikalikan C. C itu banyaknya kategori yang dipilih Rater. Nah, di angket ini tuh kategorinya tuh ada 5. Yang pertama tidak relevan, yang kedua kurang relevan, 3 cukup relevan, yang keempat relevan, dan kelima sangat relevan. Jadi ada 5, kita pilih 5 kategori. Jadi 5 min 1. Enter. Nah, 12 kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita mencari V-nya dengan rumus V sama dengan sigma S per N kali C min 1 sama dengan sigma S per nah, kita tarik ke bawah. Nah, oke, kita sudah mendapatkan V-nya. Lalu keterangannya. Nah, di sini keterangannya nih, kategori butirnya V lebih kecil dari 0,4 berarti validitasnya kurang. Kalau V lebih besar dari 0,4 tapi kurang dari 0,8 berarti validitasnya sedang. Nah, kalau V-nya itu lebih besar dari 0,8 dan lebih kecil sama dengan 1 berarti validitasnya sangat. Baik, sekian penjelasan dari saya Listanti Rara Halis dan teman saya Izzatul Laili tentang validitas isi icon. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.